Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Di sini kami kelompok 2B yang akan menjelaskan materi tentang gabungan kata, kata si dan sang, tanda titik, tanda koma, dan proses pembentukan istilah. Yuk kita kenalan dulu. Nama saya Rasko Ligi Mazul Cardi Siregar, NPM 210106133. Perkenalkan, saya Muhammad Ramadan dengan NPM 21010611042. Ingin menjelaskan materi tentang pemakaian tanda baca. Perkenalkan, nama saya Anasya Fitri, NPM 21010611038. Penggunaan kata gabungan kata sandang si dan sang. Penulisan kata sandang si menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata si sebagai kata sandang memiliki serangkaian makna kata. Si merupakan kata yang dipakai di depan nama diri yang memiliki konotasi akrab atau kurang hormat. Kata si juga merupakan kata yang mengkhususkan orang yang melakukan atau terkena sesuatu. Selain itu, kata si juga dipakai sebagai sebutan, pujian, ejekan, dan dipakai dalam menyebutkan berbagai nama tumbuhan maupun hewan. Kata si ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh penggunaan kata sandang si. Surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Dalam cerita itu, si buta berhasil menolong kekasihnya. Dalam karangan bunga tersebut, tersemat surat yang ditulis oleh si pengirim. Para pelanggan mencoba menawar harga kepada si penjual. Penggunaan kata sandang sang. Kata sang sebagai kata sandang menurut KBBI memiliki fungsi yang kurang lebih sama dengan kata si. Kata ini dipakai di depan nama orang, hewan, maupun benda yang dianggap hidup atau dimuliakan. Sang juga bisa digunakan di depan nama atau sebutan dengan konotasi ejekan. Kata sandang sang digunakan untuk meninggikan derajat makna nomina yang mendampinginya. Tetapi, kadang-kadang kata sandang ini juga digunakan untuk mengolok-olok tokoh hewan dalam cerita fabel. Dalam kata sandang ini digunakan untuk menyebut manusia, hewan, dan Tuhan. Jika digunakan untuk menyebut nama Tuhan, menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, huruf-huruf awalnya harus ditulis menggunakan huruf kapital. Kata sang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh penggunaan kata sang. Ibu itu menghadiahi sang suami kemeja batik. Harimau itu marah sekali kepada sang kancil. Sang kancil mematuhi nasihat sang kakak. Kita harus berserah diri kepada sang pencipta. Pura dibangun oleh umat Hindu untuk memuja Sang Hyang Widiwasa. Kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Tanda titik. 1. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, dia akan datang pada pertemuan itu. Kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Misalnya, kondisi kebahasaan di Indonesia terdiri dari bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa asing. Selanjutnya, patokan umum terdiri dari isi karangan, ilustrasi, gambar tangan, tabel, grafik, dan yang terakhir patokan khusus. Catatan. Tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Misalnya, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional yang berfungsi antara lain lambang kebanggaan nasional, identitas nasional, dan alat pemersatu bangsa. Tanda titik tidak dipakai pada akhir penomoran digital yang lebih dari satu angka, seperti pada contoh kedua. Tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari satu angka dalam judul tabel, bagan, grafik, atau gambar. Misalnya, tabel 1 kondisi kebahasaan di Indonesia, tabel 1.1 kondisi bahasa daerah di Indonesia. 3. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalnya, pukul 01.35.20 atau pukul 1:35 menit 20 detik atau pukul 1:35 menit 20 detik.
Yang keempat, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Misalnya, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Peta Bahasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta. Yang kelima, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Misalnya, Indonesia memiliki lebih dari 3.000 pulau. Penduduk kota itu lebih dari 7 juta orang. Catatan: tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Misalnya, kata sila terdapat dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia Pusat. Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, ilustrasi, atau tabel. Misalnya, tabel 5 sikap bahasa generasi muda berdasarkan pendidikan. Tanda titik tidak dipakai di belakang alamat penerima dan pengirim surat serta tanda surat. Misalnya, yang terhormat Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Jalan Daksinapati Barat 4, Awamangun, Jakarta Timur. Tanda koma. 1. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Misalnya, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. 2. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung, seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk atau setara. Misalnya, ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. Dia membaca cerita pendek, sedangkan adiknya melukis panorama. Ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misalnya, agar memiliki wawasan yang luas, kita harus banyak membaca buku. Catatan: tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Misalnya, dia mempunyai banyak teman karena baik hati. Keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meski demikian. Misalnya, mahasiswa itu rajin dan pandai, oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. 5. Tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru, seperti o, ya, wah, adu, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, dan na. Misalnya, oh begitu, wah bukan main, hati-hati ya di jalannya licin. Nak, kapan selesai kuliahmu? Siapa namamu, Dik? Dia baik sekali, Bu. 6. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Misalnya, kita harus berbagi dalam hidup ini, kata nenek saya, karena manusia adalah makhluk sosial. Catatan: tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang berupa kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru dari bagian lain yang mengikutnya. Misalnya, di mana saudara tinggal? Tanya Pak Lurah. Masuk ke dalam kelas sekarang. Perintahnya. 7. Tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Misalnya, Dekan Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Jalan Salemba Raya 6, Jakarta. 8. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Misalnya, Halim Amran atau ED 1976, Politik Bahasa Nasional, Jilid 1, Jakarta, Pusat Bahasa. 9.
Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Misalnya, Sultan Takdir Alis Jahbanat Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia Jilid 2 Jakarta Pustaka Rakyat 1950 halaman 25. 10. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Misalnya, Bera Tulangi SE, Nyonya Khadijah MA, Bambang Irawan M.Hum, Siti Amina SHMH. Catatan: bandingkan Siti Khadijah MA dengan Siti Khadijah MA, Siti Khadijah Mas Agung. 11. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Misalnya, 12,5 M, 27,3 kg, 550, 750. 12. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Misalnya, pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 hari. Bandingkan dengan keterangan pewatas yang pemakaiannya tidak diapit tanda koma. Siswa yang lulus dengan nilai tinggi akan diterima di perguruan tinggi itu tanpa melalui tes. 13. Tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Misalnya, dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Bandingkan dengan dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita ke proses pembentukan istilah. Konsep ilmu pengetahuan dan peristilahannya, upaya kecerdikan ilmuwan saintis dan pandit skolar telah dan terus menghasilkan konsep ilmiah yang pengungkapannya dituangkan dalam perangkat peristilahan. Ada istilah yang sudah mapan dan ada pula istilah yang masih perlu diciptakan. Konsep ilmiah yang sudah dihasilkan ilmuwan dan pandit Indonesia dengan sendirinya mempunyai istilah yang mapan. Lalu yang kedua ada bahan baku istilah Indonesia. Tidak ada satu bahasa pun yang sudah memiliki kosakata yang lengkap dan tidak memerlukan ungkapan untuk gagasan, temuan, atau reka cipta yang baru. Bahasa Inggris yang kini dianggap bahasa internasional utama misalnya pernah menyerap kata dan ungkapan dari bahasa Yunani, Latin, Prancis, dan bahasa lain. Yang jumlahnya hampir 3/5 dari seluruh kosakatanya. Sejalan dengan itu, bahan istilah Indonesia diambil dari berbagai sumber, terutama dari 3 golongan bahasa yang penting, yakni bahasa Indonesia, termasuk unsur serapannya, dan bahasa Melayu. Bahasa Nusantara yang serumpun, termasuk bahasa Jawa kuno, dan bahasa asing seperti bahasa Inggris dan bahasa Arab. Lalu yang ketiga ada pemantapan istilah Nusantara. Istilah yang mengungkapkan konsep hasil galian ilmuwan dan pandit Indonesia seperti Bhinneka Tunggal Ika, Batik, Banjar, Sawer, Gunungan, dan Pamor telah lama diterima secara luas sehingga dapat dimantapkan dan hasilnya dikodifikasi. Yang keempat ada pemadanan istilah. Pemadanan istilah asing ke dalam bahasa Indonesia dan jika perlu ke salah satu bahasa serumpun dilakukan lewat penerjemah, penyerapan, atau gabungan penerjemah dan penyerapan. Demi keseragaman sumber rujukan yang diutamakan ialah istilah Inggris yang pemakaiannya bersifat internasional karena sudah dilazimkan oleh para ahli dalam bidangnya. Penulisan istilah serapan itu dilakukan dengan atau tanpa penyesuaian ejaan berdasarkan kaidah fonotaktif, yakni hubungan urutan bunyi yang diizinkan dalam bahasa Indonesia. Yang kelima, ada pereka ciptaan istilah. Kegiatan ilmuwan, budayawan, dan seniman yang bergerak di baris terdepan ilmu teknologi dan seni dapat mencetuskan konsep yang belum ada selama ini. Istilah baru untuk
mengungkapkan konsep ini dapat direka cipta sesuai dengan lingkungan dan corak bidang kegiatannya. Lalu yang keenam, ada pembakuan dan kodifikasi istilah. Istilah yang diseleksi lewat pemantapan, penerjemah, penyerapan, dan pereka ciptaan dibakukan lewat kodifikasi yang mengusahakan keteraturan bentuk seturut kaidah dan adat pemakaian bahasa. Kodifikasi itu tercapai dengan tersusunnya sistem ejaan, buku tata bahasa, dan kamus yang merekam dan menetapkan bentuk bakunya. Dan selanjutnya ada bagian prosedur pembakuan istilah. Itu di sini. Sekian dari kelompok kami. Jika dirasa kurang mohon dimaklumi, jika dirasa lebih mohon diapresiasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.